warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Gustini, mahasiswa UT Bandung, Pokjar, Ciamis, dengan NIM 857532424. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan Automated Online Proctoring untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Inovasi Pembelajaran. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu inovasi dalam dunia pendidikan digital, yaitu Automated Online Proctoring. Tujuannya adalah, yang pertama, apa itu Automated Online Proctoring? Yang kedua, bagaimana sistem tersebut bekerja? Yang ketiga, manfaatnya dalam menjaga integritas akademik. Dan yang keempat, bagaimana universitas melindungi privasi mahasiswa. Mungkin dari sebagian kita pernah dengar, bahkan pernah merasakannya saat ujian online. Tapi sebenarnya apa sih sistem ini? Bagaimana cara kerjanya? Apakah aman untuk kita? Nah, di video ini kita akan bahas secara santai namun jelas. Yang pertama, apa itu Automated Online Proctoring? Automated Online Proctoring adalah sistem pengawasan ujian berbasis teknologi yang menggunakan kamera dan kecerdasan buatan atau AI. Kalau biasanya ujian diawasi langsung oleh pengawas di kelas, sistem ini menggantikan peran tersebut secara digital. Jadi, selama ujian berlangsung, sistem akan memantau aktivitas kita melalui kamera, mikrofon, dan perangkat yang kita gunakan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa ujian berjalan dengan jujur dan adil, meskipun dilakukan secara daring. Yang kedua, bagaimana sistem ini bekerja? Cara kerjanya sebenarnya cukup menarik. Pertama, sebelum ujian dimulai, peserta biasanya diminta untuk melakukan verifikasi identitas, misalnya dengan menunjukkan wajah ke kamera. Kemudian, selama ujian berlangsung, kamera akan memantau wajah dan posisi kita. Sistem bisa mendeteksi gerakan mata atau kepala yang mencurigakan. Aktivitas di layar komputer juga bisa terpantau. Kalau ada perilaku yang dianggap tidak wajar, misalnya sering melihat ke arah lain atau ada orang lain di sekitar, sistem akan menandainya sebagai potensi kecurangan. Namun, penting untuk dipahami, sistem ini tidak langsung menghukum, hanya memberikan tanda atau laporan yang nantinya ditinjau kembali oleh pihak kampus. Yang ketiga, manfaat dalam menjaga integritas akademik. Nah, dari sisi manfaat, sistem ini punya peran yang cukup penting. Yang pertama, meningkatkan kejujuran dalam ujian. Karena peserta tahu bahwa mereka diawasi, maka kecenderungan untuk berbuat curang bisa berkurang. Kedua, menciptakan keadilan. Semua peserta berada dalam kondisi pengawasan yang sama, jadi tidak ada yang diuntungkan secara tidak adil. Ketiga, fleksibilitas. Mahasiswa tetap bisa mengikuti ujian dari mana saja tanpa harus datang ke lokasi tertentu, tapi tetap dengan pengawasan yang terjaga. Dengan kata lain, sistem ini mencoba menggabungkan fleksibilitas pembelajaran daring dengan standar kejujuran akademik. Selanjutnya, perlindungan privasi mahasiswa. Tapi tentu saja ada satu hal penting yang sering jadi kekhawatiran, yaitu privasi. Universitas sebenarnya memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi data mahasiswa. Beberapa langkah yang biasanya dilakukan antara lain, data rekaman hanya digunakan untuk keperluan ujian. Akses terhadap data dibatasi hanya untuk pihak yang berwenang. Data disimpan dengan sistem keamanan tertentu. Ada kebijakan transparansi terkait penggunaan data. Selain itu, mahasiswa juga biasanya diberi informasi terlebih dahulu tentang bagaimana sistem bekerja dan data apa saja yang dikumpulkan. Jadi, selama sistem ini dikelola dengan baik dan transparan, maka privasi mahasiswa tetap bisa dilindungi. Sebagai penutup, Automated Online Proctoring adalah salah satu bentuk inovasi dalam pendidikan digital yang bertujuan menjaga integritas akademik di era pembelajaran daring. Namun, keberhasilan sistem ini tidak hanya bergantung pada teknologinya, tetapi juga pada kepercayaan dan pemahaman kita sebagai pengguna.
Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tidak hanya melihat sisi teknologinya, tetapi juga memahami manfaat dan mekanisme perlindungan yang ada. Penting bagi kita untuk tidak hanya melihat dari sisi teknologinya saja, tetapi juga memahami manfaat dan mekanisme perlindungan yang ada. Terima kasih sudah menonton, semoga penjelasannya membantu.